Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Dewi Jailani dengan NIM 2020 83014. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap kasus aborsi, euthanasia, dan cloning pada manusia. Nah, poin-poin penting yang akan saya bahas yaitu yang pertama definisi aborsi, kasus aborsi, dan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap aborsi. Kemudian yang kedua definisi euthanasia, kasus euthanasia, dan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap euthanasia. Dan yang ketiga definisi cloning, kasus cloning, dan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap cloning pada manusia. Yang pertama yaitu aborsi. Apa sih aborsi itu? Aborsi menurut istilah dan para ahli tentu sedikit berbeda, tetapi substansinya adalah sama. Aborsi menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Menurut bahasa Latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Menurut istilah kedokteran, aborsi atau biasa yang disebut dengan abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi atau kehamilan, yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Definisi aborsi di satu sisi juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Jeff Cott pada tahun 2013. Dia mengatakan bahwa aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum viable by law. Hal ini dikemukakan didukung oleh pendapat dari Oatsman pada tahun 1992. Dia mengatakan bahwa aborsi merupakan keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana janin belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus atau rahim dengan berat janin antara 400 sampai 1000 gram atau usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Nah, ini adalah kasus aborsi, di mana pada masa pandemi COVID-19 saat ini, jumlah kasus aborsi meningkat, yaitu dari 90 kasus pada tahun 2019 menjadi 252 kasus pada tahun 2020 sampai pada bulan Maret. Apa sih yang menyebabkan sampai aborsi ini memiliki kenaikan yang cukup tinggi? Karena salah satunya yaitu karena pengangguran yang ada di Indonesia, dan juga selain itu disebabkan karena ekonomi dan masalah kesehatan, di mana terdasarnya ekonomi mereka, maka mereka melakukan apa-apa semuanya di rumah, mereka stay di rumah, jadi sehingga banyak sekali perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual, sehingga menyebabkan jumlah wanita hamil cukup tinggi. Dengan jumlah wanita hamil yang cukup tinggi, karena ekonomi mereka lemah atau tidak mampu dan masalah kesehatan juga, maka mereka mengambil keputusan untuk melakukan yang namanya cara aborsi. Kasus ini sebenarnya bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada butir kedua, yang menyatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, jika kita mengakhiri atau melakukan aborsi, yaitu membunuh janin, berarti kita bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Kita tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahwa hidup dan mati seseorang akan diatur oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan harus mati dan hidup. Kalau kita melakukan aborsi, maka kita membunuh janin yang ada di dalam kandungan kita. Oleh karena itu, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, sila pertama pada butir kedua. Kemudian selain sila pertama, juga aborsi ini bertentangan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pada butir ketiga dan lima. Butir ketiga berbunyi mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Karena aborsi merupakan proses pembunuhan janin, sehingga dia tidak mencintai sesama manusia. Kemudian pada butir kelima menjelaskan bahwa mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Artinya, dia melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap janin yang ada di dalam kandungannya. Hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, khususnya pada butir kelima. Selain itu, aborsi juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, Pasal 109
yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, ini tuh sudah jelas sekali bahwa Undang-Undang Dasar saja eh, melarang untuk melakukan aborsi karena jika melakukan aborsi dapat dikenakan sanksi yaitu penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian yang kedua yaitu eutanasia. Apa sih eutanasia itu? Eutanasia menurut istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu yang artinya baik dan thanatos yang artinya mati. Menurut ilmu kedokteran, eutanasia adalah mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Menurut para ahli, Hillman pada tahun 2001 mengatakan bahwa eutanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan atau biasa disebut dengan mercy killing. Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Kemudian menurut Hippocrates yaitu bapak kedokteran pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi beliau mengatakan bahwa eutanasia merupakan aksi atau percobaan pembunuhan atau mengizinkan kematian akibat penyakit yang tidak ada harapan lagi atau menyakiti orang dengan rasa sakit yang sekecil mungkin untuk alasan tertentu atau kemurahan hati. Nah, ini merupakan salah satu kasus eutanasia, yaitu banyak sekali orang yang sakit parah dan dia sudah tidak bisa bertahan hidup. Maka tindakan yang dilakukannya yaitu dia meminta untuk disuntik mati. Nah, tindakan ini sebenarnya itu bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa pada butir kedua, yang menyatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, jika kita melakukan eutanasia dengan salah satu contohnya yaitu disuntik mati, berarti tindakan kita bertentangan dengan sila Pancasila butir kedua, karena kita tidak percaya dengan adanya Tuhan, bahwa setiap orang yang hidup dan mati itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain pada sila pertama juga pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada butir pertama yang menyatakan bahwa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, selain itu juga eutanasia ini sudah dijelaskan pada pasal 344 KUHP tentang eutanasia yang berbunyi merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, dengan demikian eutanasia telah diatur dengan KUHP pasal 344. Jadi, jika kita melakukannya, maka kita akan terkena hukuman yaitu penjara paling lama 12 tahun. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, cloning pada manusia. Apa sih cloning pada manusia itu? Cloning berasal dari kata clone yang artinya terumbus. Klon merupakan suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk dari pembelahan yang berulang dari satu sel atau organisme. Menurut Herbert Weber, pada tahun 1903, koloni merupakan sekumpulan individu makhluk hidup yang dilahirkan dari satu induk tanpa proses seksual. Kemudian menurut Mustafa tahun 2001, cloning berasal dari bahasa Inggris cloning yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Artinya, cloning adalah proses duplikasi seseorang atau manusia di mana dia tidak melalui proses secara normal, yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus dari cloning, di mana pasangan suami istri tentu memiliki harapan untuk memiliki keturunan, mendapatkan keturunan untuk mendapatkan anak. Namun di sisi lain, tidak semua pasangan suami istri memiliki keturunan, yaitu tidak bisa menghasilkan seorang anak.
Jadi upaya yang mereka lakukan yaitu berupa, cloning, salah satu contohnya yaitu bayi tabung. Nah, bayi tabung ini merupakan proses yang, dilakukan, agar mereka mendapatkan, keturunan. Tetapi bayi tabung ini, sebenarnya bertentangan pada Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada butir pertama menjelaskan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini kenapa bertentangan dengan Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan butir pertama? Karena manusia yang lahir di dunia ini, kita harus percaya bahwa diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita percaya penuh bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah yang menciptakan makhluknya dan seisi dunia ini. Namun pada proses cloning ini, bahkan mereka lebih percaya bahwa lahirnya bayi itu berasal dari campur tangan manusia. Uh, jadi, sudah jelas jika, cloning ini merupakan bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, khususnya pada butir pertama. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.